Shalom, salam patunggilan. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, marilah kita sedikit merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang begitu melimpah Kau berikan kepada kami pada hari ini, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya kepada-Mu. Engkau yang menjaga dan menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menuntun dan menyertai hidup kami. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin baca sedikit dari firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sertailah kami, sehingga kami mampu memahami isi dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 3-8 yang begini firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat-ayatnya terambil dari Filipi 2 ayat 4 yang beginilah firman Tuhan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Renungan malam hari ini diberi judul peduli dan memperhatikan orang lain. Kecenderungan alami kita sebagai manusia adalah pertama-tama pasti akan memikirkan kepentingan kita sendiri, yaitu memandang segala sesuatu dari perspektif kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Namun, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa kita harus menghilangkan kebiasaan tersebut. Kita harus dapat mulai memikirkan kepentingan utama orang lain yang berupa keinginan, urusan, dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita menganggap kepentingan orang lain lebih penting dari kepentingan kita? Apakah kegembiraan yang kita rasakan saat melihat Allah bekerja di dalam dan melalui mereka sama besarnya dengan kegembiraan yang kita rasakan saat bekerja di dalam hidup kita? Apakah kita rindu untuk melihat orang lain bertumbuh di dalam kasih karunia dan mendapatkan pengakuan dari orang lain, padahal mereka berhasil karena usaha yang telah kita lakukan? Apakah kita juga puas ketika kita melihat anak-anak kita mengungguli kita dalam pekerjaan yang menjadi panggilan mereka? Jika ya, itulah yang menjadi ukuran kebesaran hati seseorang. Dengan memiliki sikap memberi diri, berarti kita memperlihatkan hakikat karakter Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus senantiasa lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita menjadi sangat serupa dengan Tuhan apabila kita lebih memikirkan orang lain dan peduli kepada orang lain daripada memikirkan diri kita sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Semakin besar kasih kita kepada Tuhan, tentu akan semakin besar kasih kita terhadap sesama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.